Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang MRP, Material Requirement Planning. Kita akan masuk ke strategi yang ke-40 ya, Planning with Final Assembly ya. Kita lihat dulu secara definisi ya, bahwa planning strategi yang 40 ini ya, nantinya PIR akan dikonsumsi oleh SO saat SO create ya. Pada saat kita pertama kali create SO, tentunya yang pertama adalah create PIR dulu. Kemudian kita create SO, maka PIR itu akan dikonsum dari, maka SO itu akan mengkonsum dari PIR ya. Jadi secara otomatis di strategi sebelumnya ya, saat kita create SO, maka SO itu belum disuplai ya. Nanti SO-nya itu akan disuplai dari stok ya, yang strategi 10, 11 maupun 30. Sementara yang di 40 dia langsung akan di-generate, PIR-nya akan dikurangi dari SO. Kemudian yang kedua adalah digunakan ketika jumlah produksi untuk finished good relatif dapat diprediksi. Kemudian stok masuk dalam perhitungan ya. Nanti kita akan lihat bahwa PIR nanti saat pembuatan PIR dan saat pembuatan SO, ketika di run MRP, dua-duanya ketika di run MRP, maka baik PIR maupun SO dia sangat consider terhadap stok ya, sangat berefek terhadap quantity dari stok gitu ya. Oke, secara teori seperti itu. Nanti kita akan lihat juga ya bagaimana prosesnya di SAP. Sebelum itu saya akan menunjukkan dulu ini strategi yang ke-40 ya, dimana nanti strategi grup demand manajemennya adalah VSF ini ya, VSF. Kemudian yang CIR-nya adalah KSP. Dan ini ketika pembuatan SO langsung dia konsum terhadap PIR ya. Ini adalah contoh simulasi data. Nanti kita akan coba masukkan terhadap data-data ini, baik itu stoknya, PIR dan SO-nya. Kemudian kita akan run MRP dan hasilnya seperti apa gitu ya. Oke. Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ini, membuat skenario tentang strategi 40, ada beberapa yang ingin saya informasikan ke teman-teman, bahwa sebagaimana teman-teman tahu bahwa di sini ada situs sapindonesia.net ya, membahas semua modul. Ada 4 modul maksudnya, modul yang sudah saya selesaikan, yaitu SAP PP, baik itu pada discrete manufacturing maupun pada proses industri maupun repetitive manufacturing. Kemudian juga ada QM, quality management. Juga ada PM ya. PM itu adalah plant maintenance. Dari mana pembahasannya? Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa silabus dari modul-modul tersebut untuk membahas materi ya, agar mudah dipahami. Itu saya berangkat dari master data modul. Bagaimana contoh di sini adalah silabus SAP PP ya. Pembahasannya pada master data, kemudian proses demand management, proses MRP, production order execution, dan configuration ya. Baik itu PP, QM maupun PM dengan based on silabus masing-masing dari modul. Pembahasan adalah master data, proses, dan configuration ya. Jadi ketiga modul itu saya sudah tuntaskan pembahasannya juga pada sampai ke configuration. Nanti Anda kalau lihat di sini, ini adalah situs SAP PM ya, plant maintenance.
Dan pembahasannya pun sama, di sini ada silabusnya. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini silabusnya. Dan pembahasannya pun sama ya. Ada master data dibahas semua, baik pada funlock, equipment, work center, serial number, equipment, classification, katalog, dan seterusnya. Dan prosesnya ini seperti ini. Juga terakhir adalah configuration ya. Di mana configuration pada SAP PM itu secara garis besar ada dua ya. Teman-teman nanti bisa cek di sini configuration itu ada dua secara garis besar, yaitu configuration pada notification, kemudian configuration pada work order atau MO atau maintenance order ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini di situs ini. Kalau misalnya nanti videonya tidak bisa terbuka, memang itu saya khususkan untuk teman-teman yang ada di member area gitu ya. Nah, untuk QM juga sama, berangkat dari silabus yang saya buat. Di sini ada silabusnya. Nah, seperti ini. Baik itu pada master data, proses planning and execution, kemudian proses integrasi QM dengan modul-modul yang lain. Di sini ada modul PM ya. Integrated with procurement, integrated with production, distribution, juga integrated with PM ya, plan maintenance. Berikut juga ada quality certificate, kemudian stability studies, kemudian quality notification. Nah, ini quality notification nanti kita akan lihat ya. Ada 3 modelnya yang nanti dari procurement, kemudian proses, dan customer complaint ya. Jadi vendor complaint, proses, dan customer complaint. Nah, ini juga konfigurasi ya. Configuration. Jadi pembahasannya memang sudah tiga-tiganya sudah finish. Nanti teman-teman untuk mendapatkan materi secara terstruktur ya, secara lebih terarah ya, dan Anda mudah dipahami. Ini sebagai contoh saya sudah siapkan ya modul-modulnya di sini ya. Semua ini logistik ya, logistik semua. Jadi modulnya logistik, baik itu logistik 1 maupun logistik 2. Sebagai contoh ini ada materi SAP PP, pembahasannya mulai dari materi pertama sampai ke 24 ya, cukup banyak. Jadi nanti Anda mempersiapkan waktu untuk saya coaching tentang SAP PP dari dasar ya, dari overview ya, kemudian nanti sampai ke betul-betul ke configuration. Dan di sini durasinya rata-rata 1 jam. Jadi Anda mesti fokus menyiapkan waktu untuk saya ajari tentang bagaimana cara SAP PP, QM, dan PM di modul-modulnya ya. Jadi di sini pun Anda bisa mendapatkan materi itu ya, materi SAP PP, QM, PM, namun ya durasinya tidak lama dan tidak dalam. Nah, sebagai contoh di sini Anda bisa lihat ya, ada proses refurbishment, proses, kemudian configuration, ini PM ya, QM juga ada di bawahnya. Nanti Anda bisa cari, Anda di share di sini ya materinya. Kalau memang hanya sebagai referensi, misalnya saya ingin melihat MRP itu seperti apa, ya, Anda tinggal masukkan aja di recent ini, di search bukan di recent, kemudian Anda enter. Nah, ini nanti semua materinya akan mensummarikan semua yang MRP, ya. Di sini banyak pembahasan dan juga ada video tutorial kalau nggak salah. Di sini ada video tutorial. Nah, cuman pembahasannya tidak dalam ya. Dan mungkin di sini pun Anda akan bingung bagaimana dari mana mempelajarinya, kecuali untuk konsultan yang memang udah biasa ya, udah biasa menggunakan modul, mungkin dia bisa mencari referensi yang dibutuhkan. Sebagai contoh saya mau lihat yang misalnya QM ya, inspection, kita lihat ada di mana saja. Nah, ini inspection untuk QM ya. Ini pun ya begini ya. Jadi bercampur materinya di sini, mungkin juga Anda akan kebingungan ya. Tapi untuk itu saya sarankan teman-teman yang ingin mau mempelajari, di sini ada khusus modulnya. Dibahas dari mulai materi pertama ya. Rata-rata materi ada 24 secara terstruktur gitu ya. Oke.
saya kira itu dulu pembahasan tentang situs yang sudah saya tuntaskan ya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut, silakan nanti hubungi WA saya. Kita diskusi di mana letaknya kita ingin mempelajari ya. Materi semua secara itu sudah di-online-kan ya. Semua materi sudah di-online-kan. Tapi untuk teman-teman yang ingin nanti mempelajari secara interaktif dengan saya, itu bisa saya buatkan juga materi kelas online ya, menggunakan Zoom meeting. Oke, saya kira itu dulu. Kita masuk ke SAP-nya seperti apa ya. Nah, oke, kita lihat di sini ada contoh materi yang sudah dibuat yang menggunakan strategi 40 ya. Kita reference dari materi yang ada ya. Ini saya kopikan /n mm01. Oke, saya misalnya membuat material baru ya. Namanya misalnya poli MT40 ya, seperti itu. Oke, kemudian kita enter. Kemudian Anda lengkapi ya, biasanya dia menggunakan ini, nanti kita akan menggunakan SO. Jadi sales data org 1 Anda aktifkan, MRP 1 2 3 4, work scheduling. Kemudian accounting ya, accounting juga ini Anda aktifkan. Ya, saya kira udah cukup. Kemudian oke, kemudian enter. Nah, ini karena copy ya, kita copy dari plannya. Oke, nah ini udah masuk. Saya ganti namanya. Atau gini. Polygon. Oke, saya kira ini begini dulu. Kemudian kita lihat di MRP-nya. Di MRP 1 ya, ini PD kita aktifkan untuk MRP dan ini adalah IX. Kemudian kita lihat MRP 2, ini X ya. MRP 3 strateginya adalah 40. Kita lihat 40 adalah planning with final assembly. Oke ya. Dan consumption mode-nya adalah 2. Ini 01 atau 02 tidak ada masalah. Kemudian kita lihat di work scheduling. Kemudian kita lihat lagi di accounting 1 ya. Ini pun Anda mesti cek harganya sudah masuk atau belum. Oke, ini udah. Kita lihat di costing 2 standar price ya. Jadi kita akan masukkan standar price Polygon ini dengan harga 14.500.000. Oke, kita save. Nah, ini udah ya, materialnya sudah di save. Oke, sebentar. Oke, kita simpan kode material barunya. Kemudian yang berikutnya adalah kita buat bom ya, CS01 dari material yang sudah kita buat ini. Kemudian usage-nya adalah 1. Enter. Nah, kemudian di LCT-nya kita masukkan L sebagai stok. Kemudian komponennya kita masukkan roda ya, dan ini adalah 2. Kemudian Anda perhatikan valid from-nya di sini tanggal 3 ya. Tanggal 3. Oke, udah semua. Kemudian kita save. Oke, bom mudah. Kemudian kita masuk ke routing /n CA01. Nah, Anda perhatikan juga validity-nya tanggal 3 bulan 12 sama ya.
kemudian ini material finish good-nya, kemudian enter. Nah, di sini usage Anda masukkan production, kemudian status ya, general, release general, kemudian load size Anda masukkan 1. Oke, kemudian kita masuk ke operation. Untuk melengkapi work center, Anda masukkan work centernya. Kemudian ini description-nya seperti ini ya. Nah, dia akan masuk ke ZP01, ini control key-nya akan diambil dari data work center ya. Jadi tadi kita melewati pembuatan master data work center karena work center sudah ada ya. Jadi kita menggunakan yang sudah ada. Bagaimana cara membuat work center, nanti Anda bisa refer ke materi create work center. Oke, saya lanjutkan. Ini saya highlight, kemudian saya klik 2 kali. Nah, ini ya saya masukkan activity direct manufacturing-nya, misalnya 1 jam. Kebutuhannya ini, requirement-nya ya, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Oke, kemudian saya save. Oke, sudah routing. Ini routing saya ambil dulu. Seperti ini. Kemudian kita simpan di notepad. Oke, seperti itu ya. Yang terakhir adalah production version. Kita lihat. /NC223. Anda ini copy dulu. Oke, kemudian ini saya hapus. Berikut ini juga saya hapus. Masukkan enter dulu. Anda masukkan materialnya di sini. Kemudian penamaannya ini bebas ya. Production version. Nah, valid from kita enter dulu. Valid from jangan lupa disamakan dengan yang validnya BOM ya, validnya BOM, validnya routing. Sekarang tanggal 3, kita masukkan tanggal 3. Kemudian valid to-nya ini tidak terbatas. Oke, enter dulu. Nah, load size-nya masukkan 1 dan ini juga tidak terbatas. Oke, enter. Nah, seperti itu ya. Kemudian Anda pada pada status konsistensi yang kuning ini belum hijau, Anda harus melakukan proses konsistensi. Anda tik 2 kali di sini, kemudian Anda lengkapi routing ya. Task list-nya ya, task list-nya kita pakai routing karena discrete manufacturing ya. Kemudian grupnya Anda cari, tadi udah bikin. Kalau Anda tidak hafal, Anda seperti ini, kemudian biasanya ada di paling bawah ya, yang ini, enter. Kemudian BOM ya, BOM-nya kita ambil, hanya ada 1 alternatif gitu ya. Oke, ini sudah kuning semua, kemudian cek. Ini kita cek konsistensi. Oke, tidak ada masalah. Ini udah hijau semua, kita save. Oke, kemudian kita save lagi. Nah, sekarang kita sudah membuat semua master data produksi ya. Kemudian kita lihat di kartu stok MD04. Nah, ini materialnya, plannya sudah sama, kita oke. Anda perhatikan di sini, kita cek lagi ya. Di kartu stok ini belum ada activity, belum ada stok, belum ada SO, belum ada peer ya. Kita cek dulu. Di sini ada expand header detail. Nah, Anda cek bisa di sini MRP controllernya, kemudian procurement type-nya, strateginya 40. Ini sudah sesuai ya, seperti yang kita akan coba presentasikan. Kemudian ini semua udah cocok. Oke. Tahap pertama adalah kita akan buat stok ya. Kita lihat ke ini ke Excel. Kita ini saya ganti dulu materialnya. Materialnya ini ya. Oke. Kita buat stok sebanyak 70. Oke, kita buat stok sebanyak 70.
Oke, kita buat stok. Caranya adalah /o Wigo. Oke, ini adalah good receipt. Kemudian 561, ini adalah cara pembuatan stok model inisialisasi ya. Sebenarnya secara normal pembuatan stok bisa menggunakan PO ya. PO dari purchase order kemudian di CR ya. Nah, ini saya buat 70, oke. Kemudian kita lihat plannya SC, storage location-nya ST, kita coba enter. Oke, sudah masuk. Kemudian kita lihat batch-nya. Oke, material. Ya, kita cek dulu ya. Oh, dia minta batch ya. Batch-nya kita masukkan. Batch-nya adalah 03/12/2021. Oke. Oke, kemudian kita post. Oke, ini sudah berhasil ya postingnya. Kita cek kembali ke MD04. Nah, ini kita refresh sekarang. Ini ada refresh ya. Nah, sekarang stoknya sudah masuk 70 gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat peer ya. Kita lihat Excel-nya kembali. Nah, ini kita buat peer yang pertama 200, peer yang kedua 25. Oke. 225. /n MD61. Anda jangan lupa ya kalau buat peer seperti ini. Kemudian Anda cek dulu di user parameter ya. Ini requirement type-nya coba kita biarkan aja dulu ya. Ini SC, kita coba 2 bulan aja, 12 berarti sampai 31 bulan 1 2022. Oke, kita enter dulu. Kita cek dulu requirement kelasnya. Oke. Ini adalah VSF ya. Anda perhatikan di sini adalah VSF. Kita cek pada Excel apakah sudah sesuai. 40 adalah VSF ya. Sudah sama ya. Sementara ini yang CIR-nya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masukkan quantity ya. Tadi kita masukkan kuantitinya. Sorry, saya lupa lagi. Kita lihat lagi adalah kuantitinya 200 sama 25 ya. 200 sama 25. Angkanya positif ya, jangan diminuskan. Angkanya positif. Oke. Kemudian save. Oke, sudah save ya. Kita cek kembali kartu stoknya sekarang posisinya. Ini adalah refresh. Nah, seperti itu ya. Muncul requirement 225. Jadi di minusnya bukan dari peninputan di peer, tapi dia akan dibaca di sini sebagai minus atau requirement gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat SO. Tadi konsepnya kita buat SO. Ini SO sebanyak 100 ya. Kita buat SO sebanyak 100. Kita tadi prinsip dari yang 40 ya. PIR akan dikonsum oleh SO saat create. Nah, kita akan buktikan. Kita buat SO di sini /n VA01. Anda masukkan order type-nya, kemudian organisasinya. Oke, seperti itu, enter. Kemudian customer-nya. Oke, kemudian kita enter dulu. Masukkan materialnya. Oke, kita akan lanjutkan sekarang bagaimana kita lihat dulu. Sementara kita lihat dulu yang MD04, ini yang stoknya. Bentar, kita lihat dulu sebentar. Ini adalah nama materialnya.
kode materialnya. Copy. Ya, seperti ini ya. Jadi sudah ada stok 70. Kemudian ada PIR 200 sama 25 ya. Ini kita belum melakukan proses run MRP. Kita coba bikin SO dulu. Ya, 01. Anda masukkan di sini order type ya. Organisasi, kemudian distribusi channel dan division ya. Enter. Kemudian customernya Anda masukkan. Berikut barangnya ya, barangnya di sini. Oke, kita lihat dulu, ini barangnya adalah yang 40 ya. 40. Oke, kita enter dulu. Kemudian ini dia ada pesan bahwa material ini belum di-define ya. Kita define dulu yang ini. Caranya adalah /OMM02, kita lihat di MM02. Oke, kemudian enggak ada, kita lihat dari MM01 ya. MM01. Oke. Kemudian sales organisasi di sini, sales organization. Nah, ketika di sales org-nya ini Anda masukkan yang ini ya. Ini kebetulan settingnya yang ini. Oke, kemudian ini enter. Teksnya kita bikin yang no text. Enter. Ini kita save. Kemudian ini adalah norm ya. Kemudian kita save. Oke, ini udah kita maintain. Kita ulang lagi. PA01. Oke, kita masukkan customernya ya. Customernya ini kita masukkan dulu, kemudian material ya. Kemudian enter. Nah, berapa quantity yang kita ingin simulasikan di sini untuk SO? Ya, untuk SO kita masukkan 100 ini ya. Yang ini ya. Oke, kita masukkan kuantitinya 100 pieces. Enter. Kemudian ya, kita komplit, kemudian kita save. Nah, sekarang udah tersimpan, nomor SO-nya adalah nomor 42 ya. Kemudian kita copy dulu sebentar, kita simpan di notepad. Ya, seperti itu. Kita lihat perubahannya di kartu stok ya setelah kita input SO. Nah, Anda perhatikan di sini. Tadi SO kita bikin 100 ya. Oke, SO 100, kemudian ini 25, 200 ya. PSF, kita lihat PSF ini betul PSF. Oke, bentar. Oke, kemudian secara teoritisnya bahwa pada saat ini pada saat create SO kita run MRP dulu ya. Kita run MRP dulu biar kelihatan. /NMB02. Oke, sudah. Kita lihat lagi kartu stoknya sekarang. Press. Nah, Anda perhatikan di sini perubahannya adalah yang ini tetap 25 ya, yang bulan 1 2022. Sementara yang dari SO ini ya, yang dari SO 100, kemudian dia membuat plan order sebanyak 100 ya. Sementara yang ini, yang 200, maka disuggest-nya menjadi 130 karena dia mempunyai stok 70 ya. Anda perhatikan seperti ini. Jadi yang strategi 40 ini banyak digunakan di perusahaan ya. Karena dia ingin melihat juga plan order yang berdampak pada SO. Anda perhatikan di sini pada SO dia ingin membuat plan order sendiri ya. Sementara yang
dari peer, yang dari peer ini consider terhadap stoknya ya. Jadi ini ada, kita revisi sebentar. Yang hasil adalah setelah kita melakukan proses run MRP, plan order yang pertama, kita lihat dulu, plan order yang pertama terbentuk 130 ya, 130. Ini kita perbaiki dulu. 130, oke. Ketukar sama yang ini ya. 130 karena ada stok 70, maka disuggest 130. Kemudian kita lihat plan order berikutnya adalah 100 ya. Ini yang kedua adalah 100 karena ada SO 100. Karena ada SO 100. Jadi ini 100 ya, yang terbentuk dari SO ini. Kemudian kita lihat sisanya adalah 25 ya, 25 karena memang kita mempunyai peer sebanyak 25 ya. Seperti ini udah betul ya. Tadi saya tukar tempatnya, tapi logiknya udah betul ya. Jadi hasil seperti ini. Saya ulangi ya. Jadi ketika kita membuat stok 70, kemudian peer 1 200, peer 2 25 dan SO 100, maka setelah di run MRP yang terjadi adalah yang 200 ini akan disuggest sebagai 130. Kenapa? Karena dia consider terhadap stok ya. Jadi 200 dikurangi 70 ada sisa jadi yang disuggest 130 ya. Jadi 70 lagi dari stok. Kemudian yang kedua karena dia ada SO 100 langsung dibuatkan secara terpisah plan order sebanyak 100 ya. Dan yang terakhir ada 25, ini beda bulan ya. 25 ada peer yang bulan 1 2002 dan disuggest secara utuh 25 ya. Jadi strategi yang 40 di sini bisa diperhatikan bahwa peer-nya itu sangat consider terhadap stok ya. Sementara untuk stok dibuatkan plan order tersendiri ya, seperti itu. Oke. Itu yang 40, nanti Anda bisa coba-coba sendiri pengaruhnya strategi yang kita pakai di 40. Oke, saya kira ini sudah kita bahas ya, bahwa peer akan dikonsum oleh SO. Tadi kita udah lihat peer-nya SO minta 100, maka peer akan mensaja 100. Kemudian ini stok masuk dalam perhitungan ya. Jadi ketika run MRP di sini peer-nya juga akan memperhitungkan stok yang ada. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang strategi 40. Baik itu secara teori dan praktek kita udah sama-sama coba seperti ini hasilnya ya. Saya copy dulu bentar. Ini saya copy kemudian saya masukkan di SIT kita di sini ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, jika ada Anda ingin bertanya, silakan komen di videonya ya. Atau mungkin Anda ingin ada masukan tentang strategi ini, karena ini yang 40 ini banyak dipakai ya oleh perusahaan-perusahaan dalam mengaktifkan dan MRP-nya. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya yang masih berhubungan dengan MRP. Setelah itu kita akan masuk ke product costing. Saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.